Oke, selamat datang kembali di channel Stock Sendiri, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 25 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas di sektor konstruksi dan saya akan review IHSG ya. Baik, kita langsung saja ke IHSG. IHSG ditutup di level 7178,58, mengalami penurunan 40,32 poin serta perubahan harga minus 0,56%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini juga udah menipis lagi. Oke, untuk volume IHSG dan ya bandarnya nggak tahu, nggak kelihatan lagi. Tapi ya nggak tahu ini terakhir apa ya, keluar atau masuk ya IHSG kita. Saya belum sempat ngecek lagi nih. Baik, kita langsung saja nih ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG kita ini sebenarnya agak rawan-rawan juga. Ya, agak rawan-rawan. Jadi ini sebenarnya ya bisa dibilang reversal bisa juga. Ya karena udah turun dari bawah, reversal, terus ada candle seperti ini ya. Ini kalau hijau ya bagus. Nah, tapi ini masih 50-50 ya karena asing juga masih keluar dan IHSG kita nggak berhasil terus nih tembus di MA 20-nya dan nggak bisa kembali naik di ini closingan apa di batas atas resisten ini warna orange ya. Kemarin sempat ketahan. Nah, saya sampaikan kalau dia berhasil di atas 7.200 bagus. Bahkan kalau di atas 7.200 ya berarti mainnya akan di sini. Nah, ini jelek ini IHSG kita bentukannya. Ya, bentukannya jelek dan kemarin makin turun kan, makin ketarik turun. Nah, kalau di sini ini ada pattern, oke. Pattern yang dimana dia naik dan dia jebol. Nah, jebol ini berarti ada target penurunan. Target penurunan dari mana? Dari sini. Dari sini ke sini. Nah, targetnya bisa sampai ke 7.100-an lagi. Area sini kuning. Nah, jadi dengan adanya candle seperti ini jelek, potensinya drop lagi. Jadi harus berhati-hati di IHSG kita. Apakah akan akhir Maret ditutup merah dalam? Ya kita belum tahu. Oke, yang jelas tetap waspada karena memang sideways terus ini pasar kita ya. Sideways terus pasar kita, jadi kurang oke. Seperti itu. Ya, baik untuk IHSG seperti itu ya. Ini support terdekat kalau IHSG jebol di 7.160, ini bisa jelek. Ya, tutupan di bawah situ jelek. Oke, seperti itu untuk IHSG. Lanjut kita ke saham pertama ada Wika. Wika ditutup di harga 1015 dan perubahan harga minus 0,49%. Kalau kita lihat dari volume, ini tipis. Bandar lokal keluar tipis. Bandar asingnya ini masuk tipis. Untuk Wika, dia di big distribusi yang jualan MG, CP, BBYB yang akum CC, YP, YUNI. Nah ini bandarnya keluar semua ya yang nampung retail-retail. Untuk Wika di perdagangan terakhir sekarang kita coba cek dari tanggal 12 Agustus dulu untuk Wika. Nah ini tadi saya juga cek ya. Nah ini netral. Nah ini ada OD, BB, CC, MG yang masih punya barang di atas. MG berarti kemungkinan cut loss. Ya, cut loss atau udah jual di atas gitu kan. Ya, tapi ini kayaknya cut loss kalau dia di sini. Tapi kalau dia punya di bawah lagi, ya kita belum tahu. Ya nanti saya cek. Jadi ini statusnya masih ada ODBB, ya ada bandar BB, PD yang jualan, BK jualan, nah, di harga-harga atas. Baik, untuk Wika sendiri secara teknikal, ini masih agak jelek. Kalau kemarin dia hijau, tutupan di atas 1020 atau 1030 lah, itu masih bagus. Oke, cuma ini dia tutupannya seperti ini, potensinya masih bisa lanjut turun. Cuma untuk Wika, ini dia tertahan MA 200 terakhir. Ya, Wika kalau udah jebol 1000, ini udah jelek. Ya, apalagi jebol MA 60-nya ini. Ini ada MA 200, MA 60 di sini. Nah, ini harusnya bentar lagi sebenarnya uptrend, balik uptrend. Tapi makanya ya jangan sampai gagal 1000. Kenapa? Gagal uptrendnya nanti untuk Wika. Ya, untuk Wika konstruksi semuanya gerakannya hampir sama. Nah, untuk weekly-nya si Wika ini jelek. Ya, jelek banget candlenya. Jadi dia
tertutup ya, full candle hijau tertutup dengan full candle merah bahkan lebih. Nah ini jelek banget, jelek banget. Wika potensinya kalau dia nggak hijau atau ini ya nggak bertahan di 1000, ini potensinya bisa lanjut turun sampai ke support terdekat di 975, yang dimana ada MA20 nya secara weekly. Nah Wika kemarin itu nggak berhasil tutupan di atas MA60 secara weekly ya, jadi ini kondisinya sekarang Wika ini jelek ya, konstruksi ini jelek seperti itu. Jadi harus hati-hati, tetap batasi resiko. Wika tutupan di bawah 1000 jelek ya. Untuk Wika seperti itu. Lanjut selanjutnya ada WSKT. WSKT ditutup di harga 525 dan perubahan harga minus 0,94%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini tipis. Bandar lokal ini keluar tipis, bandar asing juga keluar. Kalau kita lihat WSKT dia di small distribusi, yang jualan AKCP, BK, ZPLS, yang nampung DXNI, CCYU. Nah ini bandar AK keluar ya, dia AKBK ini keluar padahal dia juga yang akumulasi. Dari harga sini kita coba cek dari tanggal 25 Mei. Lama ya, mereka akumulasi di waskita ini udah lama. Nah, BK, ZP, CS, RX. Nah, ini AK yang udah mulai distribusi ke PD. BK masih punya di 535 100 miliar. ZP 551. Nah, kondisinya bandar juga dari sideways ini masih rugi. Kita nggak usah ngomongin di atas, ini pasti rugi. Yang sideways saja ini rugi. Oke, dan kalau untuk WSKT sendiri, ini candlenya dia agak beda sendiri ya. Dia masih tertahan di support di 525. Ini kalau WSKT nggak berhasil naik ke 540 atau 535 dalam waktu dekat, ini bahaya. Potensi uji uptrend line bawahnya ini. Ya. Dan ya ini sayang banget ini. Inverted head and shoulder-nya ini patah ya. Pas di neckline lagi. Jadi ini bisa dibilang patah. Harus hati-hati. Dia akan seperti apa? Ya ini kita lihat dulu. Kemarin kalau misalnya ya konstruksi ini candlenya berhasil naik, ini cukup bagus lah, cukup menarik. Cuma ini kembali merah, bandarnya nggak tahu mundur penumpang atau apa. Yang jelas ini masih tertahan gitu. Nah bayangannya kemarin tuh konstruksi udah mulai main ya, padahal kan kayak properti gitu-gitu udah mulai naik. Nah ini dia konstruksi ini ketahan semua di resist gitu. Nah ini kalau mulai mau cicil sebenarnya masih bisa karena bandarnya juga masih harga atas semua. Intinya kalau bandar-bandar ini jualannya berarti mereka cut loss. Oke, mereka berarti cut loss. Nah ini kalau secara weekly WSKT juga jelek. Ya WSKT juga jelek secara weekly, tetapi harusnya ini udah low-nya konstruksi. Bisa ada rebound langsung kencang, bisa enggak juga bisa. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya ini ya. Nah, kalau ada rebound harusnya bisa kencang. Nah, cuma kayak gini nih bentukannya, spotnya turun baru naik. Tapi kalau naiknya nanti kencang. Itu. Jadi harus hati-hati ya di konstruksi WSKT seperti itu. WSKT 500 lepas. Tutupan di bawah 500 lepas dulu ya. Tutupan di bawah sini. 500 lepas dulu. Baik, selanjutnya ada ADI. ADI ditutup di harga 800 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing masih jualan tipis. Sebelum-sebelumnya jualannya deras banget ya ADI. ADI dia di small distribusi, yang jualan AZPD, YBMG, yang beli DR, XC, NI, KKTP. Ini bandar distribusi juga ya. Oke, ADI ini dia bentukannya nggak terlalu sideways ya. ADI ini naik perlahan-perlahan gitu kan. Nah, kalau kita cek dari ADI, nah dia seperti ini. Oke, ADI seperti ini. Jadi kalau ADI ini jebol, bentar ya, ini saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak garis. ADI ini kalau jebol di bawah, nah potensinya balik ke support selanjutnya di 730-an kalau dia jebol untuk ADI. Ya, ini harusnya memang kalau ADI ini masih ada candle-candle perlawanan lah.
bisa balik arah, tapi kalau yang lain-lain kok kayaknya agak jelek. Ya, tapi balik lagi ini Adi ketahan di EMA 200. Ya, dia juga udah mulai mau memasuki fase uptrend. Nah, ini posisi yang memang sengaja dibuat kayaknya untuk membingungkan kita para trader gitu ya. Dan kalau kita cek, Adi secara weekly juga jelek ya, sama piercing ke bawah. Makanya kalau dia ini sampai jebol ya bahaya, dan ini area resist juga nih. Sama ya, di area resist mau breakout dia gagal, nah potensi turun. Oke, dia berarti false breakout ini secara weekly. Dia udah sempat breakout kemarin. Targetnya 730 kalau Adi jebol. Ya, Adi harus bisa tutupan minimal di atas 800 berapa nih? 15 baru bagus. Ya, Adi minimal minggu depan harus tutupan di atas 815. Baru lumayan. Oke, selanjutnya ada PTPP. PTPP ditutup di harga 990 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, sisanya ini masih jualan terus, bandar asing masih terus distribusi. Baik untuk PTPP, dia netral, yang jualan BK, MGX, ADX, yang beli AZ, IF, DRPD. Yang ini beda sendiri ya, AZ di PTPP nampung, di saham lainnya dia jualan. Baik, untuk PTPP sendiri, ini dia masih tertahan di support juga di 990 sampai 975. Ini area supportnya memang cukup lebar, dan ini PTPP terlihat sama udah mau mulai uptrend lagi. Ya, ini sudah mau mulai uptrend, harusnya mudah-mudahan membaik untuk minggu depan. Ya, sama candlenya juga jelek kalau secara weekly tembus. Ini kalau dia tembus di 975, targetnya bisa ke 925 dulu. Atau sini nih kuning ya, area kuning. Dan ini PTPP ada gap di bawah sini. Nah, apakah ini akan tertutup atau enggak? Nah, kita harus lihat dulu nanti. Gitu. Ya, yang jelas kalau secara candle weekly ini juga agak jelek. Ya, jadi maksudnya adalah potensi candle-candle pembalikan arah ini bisa jadi patah gitu. Karena candle merahnya di weekly itu yang membuat jelek. Tapi bisa juga konstruksi tiba-tiba ambrol tapi ketarik lagi. Ya, jadi dia buat rambut panjang nanti. Itu bisa juga. Oke, PTPP kalau bisa breakout di atas 1010, ini berapa nih? 1020 lah. Ya, itu bagus untuk PTPP. Cut loss di bawah 975. Oke, lanjut selanjutnya ada ACST. ACST ditutup di harga 210 dan perubahan harga 0,96%. Kita lihat dari volume, dia juga menipis. Bandar lokal ini masih jualan tipis. Bandar asing sudah 2 hari ini mulai masuk lagi. ACST dia netral, yang beli GRNI KKAK, yang jualan YP YB DRXC. Kita coba cek dari dia semenjak breakout 8 September. 8 September ada AZ AKDH. Ini ada bandar-bandar di 218, posisi yang masih rugi. ACC ini agak beda sendiri ya, dia paling bagus secara teknikal kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena dia masih ketahan MA20 dan masih di atas resist gitu ya. Ini MA60 udah mulai mau naik, MA200 sudah mulai melandai gitu kan. Ya dikit lagi fix uptrend. Kalau fix uptrend untuk ACST targetnya bisa ke ini 250 dulu untuk ACST ini, pas di resisten atau support sebelumnya. Ini ya. Sini nih. Oke. Untuk ACST seperti itu, cut loss di mana? Cut loss di bawah 202. Kalau di bawah 202 udah jelek. Ya sebenarnya kalau mau mau ketat banget ya di bawah 200 berapa nih? 208. Kalau mau ketat banget ya di bawah 208. Tapi ini 209 juga area support gitu. Oke, untuk ACST selanjutnya ada Weton. Weton ditutup di harga 240 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume ini juga menipis. Bandar lokal masih jualan 3 hari ini. Bandar asing jualan tipis, kemarin sempat masuk lumayan.
Untuk Weton dia di big distribusi, yang jualan MG, PD, BQDX, yang beli ZPDR, XXC. Ini ada retail-retail yang ikut nampung ya, bandarnya tapi ada nampung, ini cukup bagus. Weton kondisinya bisa dibilang dia breakdown dari MA20, tapi selama Weton berada di atas 232 harusnya masih bagus. Oke, ini sama sudah mulai naik lagi nih. Jadi kalau sektor konstruksi ini sebenarnya baru mau uptrend lagi. Ya, jadi jangan sampai dia jebol. Kenapa? Gagal uptrendnya nih. Gitu nih, dia turun, dia uptrend, dia turun. Nah, harusnya ada uptrend sedikit. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Nih, ya rata-rata gitu. Coba nanti dicek sendiri ya Bapak Ibu. Rata-rata seperti ini. Naik, udah mau uptrend. Nah, ini kan udah uptrend nih. Titik awal drop. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ini yang ditakutkan. Oke, jadi seperti itu ya untuk Weton. Targetnya dia kalau dia bisa break resist terdekat itu nih 270 ya, 270. Dia resist terdekat ada di 250, ini harus di break dulu baru bisa lanjut. Itu ya untuk Weton. Lanjut ada WG. WG ditutup di harga 177 dan perubahan harga positif 1,72%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing ini masih masuk. Kalau kita lihat WG dia di normal distribusi, yang jualan AZEP YPCC, yang beli AK SQ ODGR. Oke ya. Bandarnya juga jualan. Nah, untuk WG ini candlenya juga sama ya. Nah, ini semoga candle pembalikan di bawah seperti ISG kita. Jadi ISG kita ini ya candle seperti ini. Tapi yang membedakan dia hijau, ini merah. Nah, ini kebalik, dia hijau, ini merah. Itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa lanjut up untuk WG. Nah, WG kondisi agak beda sendiri ya. Ini juga udah mulai mau uptrend, tapi dia sudah di bawah ketiganya. Jadi ini berpotensi untuk apakah lanjut downtrend? Ya semoga enggak. Gitu ya, semoga enggak. Untuk WG harus bertahan di atas 180 baru bagus. Kenapa? Resistnya kan di 178. Iya, karena biar jebol MA 60-nya. Gitu. Ya, biar MA 60-nya mulai naik, ininya udah mulai naik juga, ininya masih melandai, jadi bisa crossing untuk WG. Cut loss di mana? Cut loss di bawah 170 untuk WG. Ya. Lanjut terakhir ada ISSP. ISSP ditutup di harga 298 dan perubahan harga positif 1,36%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing masuk tipis juga setelah ada distribusi yang cukup besar. ISSP dia ini terakhir netral, yang beli AZDRCCXA, yang jualan ZPPDAISQ. Oke, untuk ISSP sendiri ini kemarin kita juga udah sempat TP ya di sini. Bisa re-entry atau enggak? Bisa harusnya. Karena di sini ada candle pembalikan dan ini ada candle hijau, ya beda sama konstruksi. Ini udah muncul candle hijau. Nah, ini mudah-mudahan bisa breakout di atas 300, ini bagus banget untuk ISSP. Kenapa? Kalau berhasil naik ya paling enggak dia bisa ke 310 lagi atau 308. Tetapi kalau dia gagal naik di atas 310 308, ini jelek. Kenapa? Karena dia berarti membuat head and shoulder, yang dimana potensi bisa drop lagi ke dalam. Gitu. Ya, ini naiknya. Oke, anggaplah di sini naiknya. Target penurunannya kalau dia jebol, nah ini bisa balik ke area sini. 265-an lagi untuk ISSP. Tapi kalau dia berhasil lanjut naik, ya targetnya ini 320 ini kebetulan. Seperti itu. Ya, jadi coba nanti kita pelan-pelan tradingnya ini karena September anomali dan memang perlu dipahami ya, pasar kita udah dari
yang biasanya itu koreksi dalam segala macamnya, tapi kita nggak koreksi dalam. Nah, saya takutnya nanti juga pas window dressing yang harusnya naik, harga sahamnya pada drop semua. Itu juga bisa kan kayak gitu. Ya, dari ini nih kalau ISSP terlihat kan masih tertahan. Ya, masih tertahan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita batasi tradingnya dulu. Jangan gegabah, tapi kalau udah cuan makanya di take profit. Kecuali memang yang niatannya mau saham percaya bagus, bisa naik terus, bisa rally ya nggak apa-apa. Oke, kalau emang trade-nya adalah trading ya trading gitu. Jangan dijadikan invest tiba-tiba. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk dukungan dan supportnya. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu.